Innal hamdalillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah di siang hari ini patut kiranya syukur, alhamdulillah. Mari senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Antara nikmat kurnia yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga di siang hari ini kita bisa hadir di Masjid Al-Hidayah ini untuk beribadah pada hari Jumat. Kita tinggalkan segala aktivitas keduniaan kita semata-mata untuk taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Sebagai substansi setiap khutbah di hari Jumat adalah untuk meningkatkan mutu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kami selaku khotib pada hari ini mengajak kepada para jamaah semua dan kepada pribadi saya sendiri khususnya, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti materi khutbah yang akan kami sampaikan di siang hari ini. Hadirin rahimakumullah, puasa sudah meninggalkan kita selama sekitar 12 hari. Dan akan kembali 1 tahun kemudian. Terkait dengan itu tentu ada yang susah, ada yang senang. Tentunya yang senang karena sudah tidak ada tanggungan, tidak ada kewajiban untuk melakukan puasa. Tapi bagi yang susah ini kemungkinan karena di dalam bulan Ramadan kemarin tidak bisa maksimal untuk beribadah, melaksanakan ibadah puasa itu. Sedangkan bulan Ramadan telah meninggalkan kita semua, sehingga terjadi susah. Tapi hal yang penting adalah bagi kita, sekalipun sudah meninggalkan kita, ada satu ibadah lagi yang tak kalah hebatnya, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Siapa melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal itu setara dengan puasa 1 tahun. Ini yang masih tersisa. Kemudian yang lebih penting lagi adalah untuk melihat hasil puasa kita. Hasil puasa kita itu adalah substansinya adalah terampunkannya segala dosa kita dan menyandang predikat takwa. Lalu itu mari kita ukur dengan Quran. Karena Quran itu kalau kita mengaku sebagai orang iman, orang takwa, harus rela diatur oleh Islam dalam Al-Quran, dan harus rela menjadikan Quran sebagai pedoman hidup kita. Karena dalam Quran disebutkan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Jadi intinya ini tes-tesan kita. Apakah kita rela diatur oleh Allah melalui Quran itu? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Nah ini untuk mengukur ketakwaan kita. Karena dalam Quran itu disebutkan indikator orang-orang beriman itu bermacam-macam, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kondisi. Kalau kita mengacu pada 2 ayat, itu jelas. Uiddat lil muttaqin
Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhuhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah kamu kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang takwa. Nah, orang takwa ini disebutkan oleh Allah, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang takwa itu adalah membelanjakan hartanya dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang. Artinya orang takwa itu dermawan. Nah, ini terkaitnya dengan masalah sosial. Jadi Islam itu tidak mengurusi hubungan kita dengan Allah saja, tapi hubungan manusia dengan manusia juga diperhatikan. Itu Islam. Ini luar biasa ya. Padahal kalau kita mengacu kepada efek dahsyatnya bagaimana sedekah itu luar biasa. Rasulullah pernah mengatakan as-shadaqatu tamna'una sab'una minal bala. Sedekah itu sesuatu yang bisa menahan sekitar 70 bala. Kalau kita kodok kita mendapatkan bala karena kita sedekah bisa tertahan, tidak jadi. Ini dasarnya sedekah. Bahkan Rasulullah mengatakan juga as-shadaqatu syai'un ajibun, sedekah itu sesuatu yang ajaib. Sesuatu yang ajaib itu kalau dilaksanakan baru keluar ajaibnya. Karena orang sedekah itu hakikatnya belajar tidak terlalu cinta kepada dunia. Ketika terlalu cinta, ketika pisah sakit. Orang kalau sedang jatuh cinta kemudian pisah karena satu dan lain hal pasti sakit karena cinta. Lah ini sedekah ini diajarkan kepada kita supaya tidak terlalu mencintai dunia, maka ketika kita meninggal dunia akan berpisah dengan dunia karena tidak terlalu mencintai maka tidak sakit. Itu rahasia yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. As-shadaqatu syai'un ajibun. Kemudian nomor 2 adalah wal kadhiminal ghaidha. Jadi orang beriman itu mampu menahan marah. Jadi marah itu pada diri manusia itu selalu ada, tapi bisa ditahan. Kalau tidak ditahan bisa jatuh kepada dosa. Dosa pertama yang dilakukan oleh anak Adam adalah saudara kandungnya membunuh saudara kandungnya sendiri. Karena kemarahan yang luar biasa, karena dia mendapatkan jodoh yang kurang cantik, sedangkan yang dibunuh tadi mendapatkan jodoh yang cantik. Dan itu berasal dari saudara kandungnya. Kemarahan dia bisa ditahan, lalu dibunuh. Nah, orang beriman itu mampu menahan itu. Ini luar biasa. Kemudian wal afina anin nas. Orang itu mampu memberi maaf kepada manusia. Kalau kita memberi maaf itu artinya apa? Masalah hati, masalah akhlak. Ini tidak mudah. Makanya kalau orang pada hari raya itu biasanya walaupun tidak salah mengaku salah, minta maaf. Sebenarnya menerapkan itu sebenarnya. Kita lihat bagaimana jiwa pemaafannya Rasulullah. Ketika Rasulullah berangkat pergi ke masjid, di tengah jalan dicegat oleh orang kafir, diludahi. Apa reaksi Rasulullah? Ternyata Rasulullah diam. Tidak membalas, tidak mengata-ngatai dengan kata-kata yang tidak pantas, tapi dibiarkan. Besoknya lagi diulangi lagi. Ketiga kali yang meludahi tadi tidak ada. Ditanya ke sana kemari ternyata sakit. Bayangkan kalau itu menimpa kita. Kita sudah diludahi seperti itu, muka kita buat. Apa yang akan kita kerjakan? Melihat orang itu jatuh sakit. Rasulullah justru menjenguknya dan nyambangi. Ini yang berat. Nah, karena perlakuannya seperti itulah sampai akhirnya orang itu masuk Islam. Gara-gara apa? Akhlak Rasulullah, jiwa pemaafnya Rasulullah. Nah, itu sebenarnya kita buat itibah. Ya. Tapi juga berat, tapi dilatih juga bisa insya Allah. Jadi ada 3. Gemar sedekah, mampu menahan marah, dan pemaaf. Yang berikutnya adalah walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim.
dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan fahisah. Perbuatan fahisah itu adalah perbuatan yang mengandung dosa yang khususnya berkaitan dengan seksual. Dan orang yang melakukan fahisah itu dan juga dolim kepada diri mereka sendiri, cirinya orang beriman takwa itu adalah zakarullah, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Kalau dia ingat kepada Allah maka akan berhenti. Maka ada kisah bagaimana seorang pengembala kambing yang mengembala kambingnya orang lain, ribuan kambing itu, umpamanya diambil 10 aja nggak tahu yang punya. Umar bin Khattab menguji, wahai pemuda, jualah kambingmu pada saya 1 ekor saja. Dijawab oleh pemuda itu, ini bukan milik saya Tuhan, ini milik majikan saya. Sudah katakan kepada majikanmu bahwa kambing yang kamu jual kepada saya itu dimakan serigala. Artinya dia punya kesempatan dan itu memang benar. Diambil saat pun nggak tahu itu. Tapi apa jawab pemuda itu? Fa'ainallah. Kalau saya ambil, kalau saya jual kambing ini kepada Anda Tuhan, lalu di mana Allah itu? Lah dia zikir, ingat kepada Allah bahwa Allah itu melihat dirinya. Akhirnya walaupun dia punya kesempatan, dia tidak melakukan korupsi. Jadi korupsi itu akar masalahnya sebenarnya kurang iman. Kalau zamannya Presiden siapa itu untuk mengatasi korupsi itu dikasih bayaran yang banyak. Ternyata tidak bisa. Korupsinya tambah besar. Permasalahannya bukan kurang bayaran, kurang kuat imannya. Coba tadi pengembala kambing tidak punya apa-apa dia, buruh dia. Tapi karena dia punya iman yang hebat, dia punya kesempatan untuk korupsi, dia tidak mau melakukan. Karena dia zikir kepada Allah, ingat kepada Allah bahwa Allah melihat dirinya. Ini pengaruh zikir. Mereka masih banyak sebenarnya. Kemudian fastaghfaru lidzunubihim, lalu memohon ampun kepadanya. Mohon ampun ini merupakan sikap mental kita yang menyatakan diri kita itu bersalah lalu mohon ampun kepada Allah. Dan ini sudah dicontohkan oleh para nabi. Bahkan kalau kita pergi haji kemudian kesasar, yang banyak istighfar, ketemu lagi tempat tinggal kita. Nah, nabi yang salah satu contoh yang jadi ada masalah dan Nabi Yunus. Nabi Yunus itu berdakwah sudah bertahun-tahun, tidak ada yang mau beriman. Akhirnya apa? Sumpah hatinya. Akhirnya meninggalkan area dakwah itu, dia naik kapal. Naik kapal di tengah lautan terjadi ombak yang sangat dahsyat, yang kesimpulannya penumpangnya harus dikurangi. Sedangkan penumpangnya adalah manusia semua. Akhirnya diundi, yang keluar nama itu Nabi Yunus. Diundi lagi, yang keluar Nabi Yunus lagi. Terpaksa dibuang. Jadi dia berangkat meninggalkan area dakwah tadi dalam hati yang gelap. Dimasukkan air laut gelap. Lalu dimakan oleh ikan gelap. 3 kegelapan. Saat itu Nabi Yunus sadar dan dia mohon ampun kepada Allah. Dengan bahasanya sendiri, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Maha suci engkau Allah. La ilaha illa anta subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Tidak ada Tuhan kecuali engkau, maha suci engkau ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Maka ingatnya minggir ke lautan, dilepeh. Keluarlah Nabi Yunus selamat. Ini dasarnya istighfar. Kemudian terakhir adalah tidak melakukan lagi, tidak mengulangi dosanya tadi, berhenti. Inilah ciri orang yang iman takwa ketika melakukan kesalahan. Jadi orang iman takwa itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi orang iman takwa itu ketika melakukan kesalahan, cirinya itu tadi, bukan bangga. Bahkan ada kesimpulan bahwa tanda-tanda iman yang ada pada diri kita itu sebenarnya kalau kita bisa melaksanakan aturan Allah, hati kita jadi senang. Kalau kita melanggar, susah. Bukan sebaliknya, kalau kita melanggar jadi senang. Itu adalah indikator iman takwa
yang dilukiskan oleh Allah dalam Quran maupun hadis. Yang terakhir masalah sikap mental. Sikap mental itu digambarkan oleh Allah, orang yang beriman itu berani mencintai karena Allah, berani membenci karena Allah. Ini tidak mudah. Sebabnya seperti ini nanti bisa-bisa dituduh radikal. Jadi repot kita sekarang. Kalau kita mau melaksanakan agama kita betul-betul, tidak begitu berani. Khawatir dituduh radikal. Padahal Allah sudah sampaikan bagaimana orang yang beriman yang ditancapkan oleh Allah di dalam hatinya itu kayak apa. Dalam Quran surat 58, surat Mujadilah ayat 22. La tajidu qauman, kamu tidak akan mendapati satu kaum yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang kaum itu beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna, akan berkasih sayang, man khadallaha wa rasulahu, kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Jadi orang beriman itu tidak mungkin akan berkasih sayang kepada penentang-penentang Allah dan Rasulnya. Lah kalau sekarang ini ada yang mengaku orang beriman kemudian berkasih sayang kepada penentang-penentang Allah dan Rasulnya, ini sebenarnya sudah menyalahi Quran ini. Ya. Walaupun mereka adalah bapak-bapaknya, atau anak-anaknya, atau saudara-saudaranya, atau kaum keluarganya, kalau mereka menentang Allah dan Rasulnya, maka tidak ada kasih sayang di situ. Ini berat. Satu sisi kita disuruh berbuat baik kepada orang tua. Satu sisi orang tua seperti itu bagaimana? Kita mengacu kepada Ibrahim. Ibrahim itu bapaknya itu kafir. Satu sisi disuruh berbuat baik kepada bapaknya, kepada orang tuanya. Tapi perintah bapaknya menyalahi syariat. Disuruh menjual patung. Patung tidak boleh diperjualbelikan. Bagaimana menyikapi seperti ini? Akhirnya diterima saja oleh Ibrahim, tetapi tidak dijual. Ini sulitnya. Jadi ternyata diberitahu oleh Allah gambaran orang beriman itu seperti itu tadi. Ya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka-mereka itu yang disebutkan sifatnya itu tadi adalah kataba fi qulubihimul iman. Telah ditancapkan di hatinya itu keimanan. Nah, orang yang ditancapkan keimanan di hatinya itu seperti itu modelnya. Kita belum pernah menjumpai orang seperti itu sekarang. Tapi itu ajaran. Nah. Kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam surga, wa yudkhiluhum jannat. Ya, akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Mereka itulah ulaika hizbullah. Mereka itulah kelompoknya atau golongannya, kelompoknya, barisannya Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Sesungguhnya kelompok Allah adalah orang-orang yang benar. Jadi ini kalau kita koreksi diri kita untuk mengkoreksi apakah kita sudah masuk kriteria orang beriman takwa, bisa dilihat di situ. Karena apa? Karena kalau Allah sudah menyeru kepada Quran dan Sunnah, kepada Allah dan Rasulnya supaya berhukum dengan itu, maka jawabannya satu: sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Innama qaulal mu'minina, sesungguhnya orang beriman itu apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya supaya menghukumi antara mereka, ayaqulu sami'na wa ata'na, bahwasanya mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Hadirin rahimakumullah, jadi apa yang kami sampaikan mengingatkan kita kembali kepada hasil puasa kemarin. Apakah sudah cocok dengan Quran itu? Kalau tidak cocok, kita cocokkan supaya akhlak kita akhlak Quran. Ya, ini
namanya apa? Introspeksi diri. Sejauh mana puasa yang kita kerjakan selama ini, apakah sudah menghasilkan sesuai dengan substansi puasa itu? La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang takwa. Ukurannya kita lihat di dalam Quran. Ya. Sehingga harapannya adalah kita menyadari bahwa kita sebagai makhluk Allah yang sebentar lagi kita akan mati. Kemarin namanya Pak Padi itu meninggal dunia paginya jam 1 malam. Isaknya masih sholat di masjid, bayangkan jam 1 malam meninggal dunia. Nggak ngerti kita. Saya punya teman Ustadz Mas Al dulu ceramah di Sidoarjo, mati saat ceramah. Jadi tidak aman kita itu sebenarnya. Oleh karena itu bahwa memperjuangkan iman takwa menjadi penting untuk diperjuangkan, bukan kelompok, bukan golongan, bukan partai yang diperjuangkan, tapi pribadi kita yang iman takwa. Karena kalau kita melihat justru orang yang membanggakan kelompok-kelompok itu bisa jatuh pada musyrik. Wala takunu minal musyrikin, jangan kamu menjadi orang musyrik. Siapa orang musyrik? Minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Orang-orang musyrik itu ada orang yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa bagian, menjadi beberapa golongan. Tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Musyrik ternyata seperti itu. Jadi musyrik itu bermacam-macam. Ada dari ucapan jadi musyrik, ada dari kita memilih ulama bisa jadi musyrik kalau ulama itu berani merubah hukum Allah. Halal berubah jadi haram, haram berubah jadi halal, kemudian kita ikuti, musyrik. Sulit. Nah ini kita tidak ngerti. Ucapan saja masalah dan kemudian jadi beda. Kalau pada hari ini saya di sini adalah atas kehendak Allah, kemudian atas kehendak panitia, itu musyrik. Yang tidak musyrik bagaimana? Saya datang ke sini atas kehendak Allah, kemudian atas kehendak panitia. Masalah kemudian dan jadi masalah. Ya oleh karena itu mari kita di sisa umur kita ini, terutama masih di bulan Syawal ini, kita masih bisa memperbaiki diri, masih bisa ada amalan-amalan yang hebat, yaitu puasa di bulan Syawal 6 hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.